Beberapa hari ini, masyarakat di Amerika Serikat sedang menghadapi satu kerusuhan massal karena kematian George Floyd di negara bagian di daerah Amerika Serikat. Kematian ini memicu orang-orang kulit hitam untuk turun ke jalan, bahkan tidak sedikit juga dari orang-orang kulit putih juga ikut ambil bagian dalam demonstrasi besar-besaran di Amerika saat ini. Ada sesuatu yang mengusik nurani orang-orang ketika rasisme itu terjadi dalam kehidupan ini. Di dunia sepak bola, rasisme masih sangat-sangat kental sekali. Di dunia nyata, di kehidupan di sekeliling kita juga rasisme masih sangat-sangat kental sekali dirasakan dalam kehidupan kita. Orang suka memandang karena suku, warna kulit, karena rambut, karena bentuk mata, dan lain sebagainya. Banyak orang terkecoh dan membuat tindakan-tindakan yang di luar nalar kita, sehingga rasisme itu terjadi di sekitar kita. Apakah gereja tidak mengalami juga? Gereja juga mengalami rasisme dalam kehidupan pelayanannya. Kita boleh melihat di kitab Yakobus, ketika Yakobus memberikan nasihat kepada jemaat-jemaat, orang-orang yang percaya pada saat itu. Di pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dengan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dengan memakai pakaian buruk, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, "Silakan Tuhan duduk di tempat yang baik ini." Sedangkan kepada orang yang miskin itu kamu berkata, "Berdirilah di sana," atau "Duduklah di lantai ini dekat tumpuan kakiku." Bukankah kamu telah membuat perbedaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Sangat jelas Yakobus memberi nasihat supaya kita tidak rasis di dalam gereja, supaya virus rasis ini tidak menular kemana-mana, sehingga terjadi blok, terjadi sekat-sekat. Oh, saya kelompok orang ini, saya kelompok orang kaya, oh saya kelompok kulit ini, dan lain sebagainya. Rasisme di dalam gereja itu selalu terbungkus dengan pelayanan, dengan pengajaran-pengajaran di dalam gereja itu sendiri, sehingga rasisme itu tidak terasa membunuh persekutuan gereja. Rasisme itu membunuh hati nurani, membunuh potensi, membunuh sesuatu yang besar yang seharusnya bisa dikerjakan, dan membuat gereja itu mati karena rasisme. Hati-hati dengan rasisme dalam gereja, karena Yakobus mengidentifikasi rasisme itu dengan pikiran yang jahat. Karena letaknya rasisme itu ada dalam pikiran kita, hati kita yang tahu, sehingga virus itu merusak pola kehidupan di dalam gereja, pola pelayanan dalam gereja. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, dan itu sering terjadi di gereja. Mari gereja sadar, mari gereja mengantisipasi, mari pemimpin-pemimpin gereja peduli. Jangan ada rasisme di dalam gereja. Jangan ada memandang muka atau membeda-bedakan di dalam gereja. Karena itu akan membunuh gereja itu sendiri. Karena itu akan membunuh persekutuan menjadi tidak hidup, menjadi tidak terbuka,
Sesungguhnya Yesus datang untuk semua orang. Sesungguhnya Yesus datang untuk orang-orang yang terpinggirkan. Sesungguhnya Yesus membuka jalan keselamatan untuk semua orang. Tuhan Yesus memberkati.